Hidup ini kita tidak tahu seperti apa ke depannya. Terkadang hidup sesuai dengan keinginan kita. Terkadang hidup juga berbeda dari apa yang kita mau. Seperti kisahku ini, aku ingin menceritakan pengalamanku tentang kehilapanku dalam menjalani hidup. Sebelumnya, perkenalkan namaku Dinda. Usiaku 36 tahun. Aku adalah seorang wanita karir di mana kehidupanku sudah sangat mapan. Aku menikah dengan suamiku yang bernama Mas Aryo. Sudah selama 10 tahun dan dulu aku bekerja di salah satu perusahaan swasta yang ada di provinsiku. Profesiku di perusahaan itu sebagai wakil direktur. Namun, saat aku memutuskan untuk keluar pekerjaanku, rencanaku aku ingin memenuhi atau membenahi rumah tanggaku yang selama 6 tahun sudah tidak berkomunikasi lagi dengan suamiku. Dulu saat kami bersama, kami selalu sibuk dengan urusan dan pekerjaan kami masing-masing. Sehingga kami lalai dan lupa akan kewajiban kami sebagai suami istri. Dan kami selalu memiliki kesibukan sendiri-sendiri. Apalagi mengenai urusan berbagi kasih pasangan suami istri. Sudah jarang kami lakukan sehingga membuat hubungan pasutri kami terasa hambar. Tidak seperti hubungan pasutri yang dirasakan oleh pasangan lain yang penuh dengan keharmonisan. Sejak menikah, kami sudah mempunyai anak satu, dan saat itu anakku sedang menempuh pendidikan di luar negeri. Jadi keadaan sepi selalu menghantui rumahku, kala masih bersama suamiku. Aku sudah berniat untuk memulai dari awal lagi hubunganku dengan sang suami, tapi aku kaget. Ternyata suamiku memilih untuk berpisah denganku. Padahal aku sudah keluar dari pekerjaanku. Dan tidak ada lagi yang bisa aku perbuat saat aku tahu ternyata suamiku di luar sana sudah mempunyai wanita idaman lain. Aku juga tidak bisa menyalahkan itu, karena aku juga tidak antusias mengetahui berita ini. Ditambah lagi saat bersama dengan suamiku, aku jarang sekali memenuhi kebutuhan sang suami. Semua ini mungkin sudah menjadi takdir hidupku. Aku harus menjalani semua ini dengan tegar. Singkat cerita, akhirnya aku pun hidup sendiri. Aku yang usianya sudah menginjak kepala 3, tidak berniat untuk menikah lagi. Aku merasa sudah terlanjur kecewa untuk bersuami, jadi aku memutuskan untuk hidup sendiri aja. Keseharianku lebih banyak aku buat untuk jalan-jalan dengan teman-temanku. Kadang pula aku dan teman-temanku melakukan traveling beberapa hari di kota lain untuk menghabiskan waktu dan menyegarkan pikiranku. Saat aku pergi traveling, aku menyuruh keponakanku untuk tinggal di rumah menjaga rumahku. Karena aku melihat keluarganya yang ekonominya pas-pasan, jadi lebih baik dia tinggal di rumahku. Keponakanku namanya Andi, usianya baru 20 tahun. Dia selama ini kuliah di kotaku dan tinggal di sebuah kosan kecil. Membayar uang kuliahnya saja keluarganya sering kesulitan untuk mencari biaya. Jadi daripada dia tinggal di kosan, akhirnya aku menyuruh dia tinggal saja di rumahku yang begitu luas ini. Keponakanku Andi, ini orangnya sungguh sopan dan tahu diri, sehingga aku juga bisa memanfaatkan dia untuk menjaga rumahku bila aku sedang pergi traveling bersama teman-teman. Selain itu, Andi juga sering membawa berkah di rumahku ini. Suatu pagi, aku sedang malas untuk bangun dari tempat tidurku karena baru beberapa hari kemarin aku pulang dari Amerika. Dan kebetulan hari itu hari Minggu. Memang aku sengaja untuk bermalas-malasan tidur sepuasnya. Pagi itu aku masih lelah dan aku tidur dengan tak sadar kalau selimutku jatuh ke lantai. Sehingga terlihat keadaanku dengan apa adanya, tanpa sesuatu yang menutup diriku. Jam sudah menunjukkan 9.00 pagi.
Dengan telinga sayup-sayup aku mendengar suara kaki melangkah menuju kamarku. Terdengar suara ketukan pintu yang memang sengaja aku diamkan. Mungkin saja itu pembantuku yang ada perlu denganku, pikirku. Selamat pagi tante, terdengar suara laki-laki. Oh ternyata dia Andi. Dalam hatiku, mau apa dia pagi-pagi mencariku? Aku masih terpejam dan meletakkan kedua tanganku di bawah bantal. Andi memanggil namaku, "Tante, tante," dengan ketukan pintu berulang kali. Karena sudah malas untuk berdiri, aku pun tidak menghiraukan panggilan Andi keponakanku itu. "Tan, maaf aku ada perlu nih," ujar Andi lagi memanggilku dengan ketukan pintu yang sejak tadi sedikit mengganggu tidurku. Karena malas untuk bangkit dari tidurku, akhirnya aku menyuruh Andi masuk ke dalam kamar. "Masuk saja, tante lagi malas berdiri nih," ujarku sambil meraih bantal guling warna pink kesayanganku. Lalu Andi masuk dan membuka kunci pintu. Saat itu Andi melihat kondisiku yang tidur tanpa menggunakan apa-apa. Melihat kondisiku yang seperti itu, Andi sedikit agak malu dan dia mempalingkan wajahnya ke arah sudut lemari. Aku yang saat itu memang benar-benar lagi malas. Aku biarkan saja Andi melihatku. "Ada apa Andi?" tanyaku. "Ini Tan, apa namanya, motor di garasi itu macetan. Jadi hari ini aku nggak bisa ke kampus. Gimana Tan, bolehkah aku pinjam motor tante?" ujar Andi. Saat itu sedikit gugup berbicara di depanku. Mungkin dia gugup karena melihat kondisiku kala itu. "Ya sudah, ambil saja di atas meja, tante kunci motornya. Pakai aja motor itu," kataku, sembari menarik selimut dan melanjutkan tidur. "Iya Tan, makasih. Ya sudah aku berangkat ke kampus dulu," jawabnya sembari menutup pintu kamar dan dia sambil sedikit melihat ke arahku. Saat jam 12 siang, rasa malasku mulai menurun. Lalu aku segera bergegas pergi ke kamar mandi dan segera mandi. Saat berada di kamar mandi, aku berpikir apa yang dilihat oleh Andi tadi. Di dalam pikiranku, apakah Andi melihat posisiku seperti itu? Akhirnya siang itu aku tidak bisa berkonsentrasi. Aku menjadi kepikiran Andi keponakanku itu. Jika dia melihatku, alangkah malunya aku jika nanti dia tahu kalau aku mengetahui dia melihat kondisiku. Ah biarin saja, lagi pula Andi orangnya sopan dan tahu diri. Dia tidak mungkin berpikir aneh-aneh. Saat malam tiba, aku duduk sendiri di depan TV. Malam itu, aku menunggu Andi keponakanku pulang dari kampus. Sudah jam 7 malam dia belum pulang. Biasanya kalau sedang banyak mata kuliah, dia pulang jam 3 sore. Tapi dia belum pulang juga. Aku pun menjadi khawatir dengan keponakanku itu. Lalu aku mencoba menghubunginya, tapi nomor handphonenya tidak aktif. Apakah dia singgah ke rumah temannya, gumamku. Baru saja aku berpikir seperti itu, tiba-tiba Andi mengetuk pintu. "Maaf Tan, bikin khawatir. Tadi saya bertemu dengan teman lama saya. Jadi dia mengajak saya mengobrol dulu di kosannya." "Ya sudah nggak apa-apa, lain kali HP-mu diaktifkan nomornya. Tante khawatir, jam segini belum pulang." "Ya Tan, maaf," jawab Andi. Setelah itu Andi langsung meninggalkanku. Saat pergi ke arah kamarnya, aku melihat Andi menatapku dengan pandangan yang sedikit berbeda dari biasanya. Agak risih aku dibuatnya. Ada apa dengan Andi, pikirku. Jangan-jangan dia berpikir hal tadi pagi. Ternyata dugaanku benar. Saat jam 9 malam, Andi datang menemuiku yang masih asik nonton TV. Sambil mendekati yang sedang duduk, Andi mengucapkan kalimat yang jarang sekali aku dengar. "Tan, maaf ya, yang tadi pagi," ujarnya. "Maaf kenapa nih, kok tiba-tiba ngucapin kata maaf?" Jawabku yang saat itu aku sudah menebak. Pasti Andi ingin membahas masalah tadi pagi. "Anu Tan, tadi pagi itu, maaf ya, aku nggak sengaja melihat tante," ujarnya membuat aku kaget. Jelas aku sangat kaget sekali. Ternyata dugaanku benar. Andi sempat melihat kondisiku seperti itu tadi pagi.
Andi ngomongin apa sih? Udah nggak usah dibahas ya. Lagian nggak ada apa-apa kok, ujarku berpura-pura aku tidak menyadari keadaan itu. Lalu jawab Andi, oh gitu, jadi nggak apa-apa nih, aku ngeliatin semuanya yang ada pada tante. Ujar Andi tiba-tiba membuat aku malu sekali malam itu. Tapi sebenarnya aku juga senang dengan kondisiku yang seperti itu. Dan entah kenapa aku menjadi suka. Karena tidak bisa aku pungkiri juga sudah lama aku tidak dilihat oleh laki-laki. Setelah tahu Andi melihatku, aku merasakan sesuatu yang unik di pikiranku. Sejak kejadian itu, Andi semakin sering datang menemuiku. Dia lalu menggodaku dan menggombaliku. Aku tantenya sendiri. Hingga perlahan dan pasti, namanya saja wanita sudah lama hidup sendiri. Akhirnya aku luluh dan berhasil dibuai oleh rayuan Andi, keponakanku. Semua orang pasti tahu jika tinggal berdua dan sebuah digoda oleh rayuan dan pujian laki-laki, semua wanita pasti luluh. Dan akhirnya kami berdua menikmati sebuah keindahan dunia. Ya, keindahan bersama yang diwarnai dengan sentuhan indah dan cinta. Cinta indah yang dihalang oleh ikatan saudara dan ikatan pernikahan. Halangan itu kami terobos lewat sebuah cinta yang terlarang. Nah, itulah dia kisahku bersama keponakanku. Dan bagaimanakah menurut kalian? Apakah kisahku ini akan aku lanjutkan? Ataukah berhenti sampai sini saja? Silahkan saja tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.